Heho Pop Gengs, butuh waktu kira-kira 12 tahun sampai akhirnya serial Squid Game bisa ditonton oleh seluruh dunia. Tapi buat jadi yang teratas, mereka cuma butuh 12 hari. Bayangin aja, hanya dalam 28 hari pertama mereka udah ngumpulin 1,65 miliar jam tayang. Tapi kalau kamu inget ending musim pertamanya, udah jelas kalau permainan anak-anak yang jadi tempat banyak orang bertaruh nasib ini sama sekali belum berakhir. Gi-hun sang tokoh utama sadar soal itu. Pas ketemu lagi sama om-om dealer ganteng Gong Yoo di stasiun kereta, Ama berhasil nyambungin telepon ke frontman baru waktu di bandara. Iya, kemungkinan soal kelanjutan Squid Game sejauh ini udah nggak bisa disebut teori fans atau sekedar tebak-tebakan penonton lagi nih. Tim produksi mesti tanggung jawab karena masih banyak misteri yang belum terungkap. Sepertinya mereka paham soal itu, makanya pada 13 Juni lalu, pihak Netflix ngumumin lewat video short di kanal YouTube mereka kalau permainan bakal dimulai lagi. Ini juga udah dikonfirmasi langsung sama penulis sekaligus sutradara dan produsernya Hwang Dong-hyuk lewat pamflet digital yang isinya beberapa keping petunjuk soal hal-hal penting khususnya di musim kedua. Bisa dipastikan kalau sang bintang dari musim pertama Gi-hun bakal balik lagi, begitupun dengan frontman. Dan tentu aja para tentara bersut montir dengan warna cantik merah mudanya. Satu-satunya yang kemungkinan gak muncul di musim kedua cuman si Yong-hee, boneka creepy dari permainan lampu hijau lampu merah. Tapi tetap aja, karena absennya idola sejuta umat itu akan digantikan oleh sang pacar Cho-soo. Ya, mata dalam pengumuman di video short Netflix itu punya Doski, bukan matanya Yong-hee ya. Sayangnya terlepas dari semua kabar baik ini, para fans masih harus bersabar. Soalnya musim kedua Squid Game masih dalam tahap awal penggarapan. Jadi belum ada tanggal pasti soal jadwal tayangnya. Jadi mending kita fokus aja ya dulu ke kabar lain soal serial ini. Memang untuk musim kedua Squid Game, serial ini bukan satu-satunya produk yang bakal digarap. Masih ada kejutan lain. Ada yang udah tahu? Oke, ini dia surprise-nya. Setelah viralnya Squid Game tahun lalu, ada banyak kreator yang tertarik bikin versi mereka sendiri. Cuman di antara semuanya yang paling total adalah MrBeast. Karena Doski ngeluarin duit dalam jumlah yang gede banget buat bikin Squid Game di kehidupan nyata. Gimana seluruh permainan dan aturannya diadaptasi dari serial yang asli, termasuk jumlah peserta. Terus hadiah buat pemenang senilai 465.000 US dollar, plus ribuan dolar buat peserta yang tereliminasi. Awalnya ya, video MrBeast ini dikritik banyak orang karena popularitasnya hampir nyaingin serial asli. Padahal bukan ide organik alias asli, cuman kreasi ulang aja. Tapi sang kreator acara, Hwang Dong-hyuk, sewaktu diwawancarai dalam sebuah acara penghargaan, just what happening to me is everything is miracle. Justru mengaku kalau dirinya suka dengan kreasi ulang yang dilakukan semua orang. Entah itu bentuknya parodi ataupun game show kayak punyanya MrBeast. Karena upaya semacam itu dianggap ngebantu banget buat promosiin karyanya. What do you think of the YouTube gamers out there that are creating their own Squid Games? I watched some of it. I loved it. It helped me to promote the show too. So please I want more people do it. Iya, itu dia surprise-nya. Entah itu terinspirasi dari MrBeast atau udah punya ide sejak awal tapi kecolongan. Hanya berselang 2 hari setelah pengumuman untuk penayangan musim kedua, pihak Netflix kembali bagiin kejutan lain di kanal YouTube-nya. Itu adalah tantangan untuk para penonton yang mau ikut serta dalam reality show Squid Game. Seperti keterangan yang dimuat dalam situs resmi Netflix, acara ini mungkin akan jadi yang terbesar sepanjang masa. Dengan total peserta terbanyak yang mencapai 456 pemain, di mana semuanya akan memperebutkan hadiah uang tunai terbesar dalam sejarah TV show, yakni 4,56 juta US dollar atau sekitar 67,6 miliar rupiah. Surprise gak tuh?
Sama seperti serialnya, acara yang satu ini juga bakal nekan pesertanya sampai ke batas kemampuannya. Cuman bedanya, resiko terburuk yang bakal dialamin hanyalah pulang dengan tangan kosong tanpa hadiah sepeser pun. Nggak kayak yang di film ya. Dan untuk ikut, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi sama tiap pemain. Pertama, harus di atas usia 20 tahun saat mendaftar. Terus ngirim video berdurasi 1 menit yang isinya jelasin soal wawasan dan strategi peserta. Serta alasan kenapa harus diikutkan dalam kompetisi. Dan rencana pas menang, uangnya bakal diapain aja. Dalam video yang dikirim, pastiin gak ada filter. Karena frontman pengen lihat wajah asli tiap peserta. Lalu jangan lupa kirimin foto close up. Soalnya bakal dicocokin sama berkas dan video. Dan jangan khawatir kalau kamu bukan peserta yang lolos dalam musim pertama acara ini. Karena semua pendaftar akan tetap dibolehin ikut dalam musim selanjutnya. Terus pertanyaannya adalah, kalau pengen daftar caranya gimana sih? Kalian tinggal ketik squidgamecasting.com di browser. Nanti di sana bakal ada 3 pilihan tuh. Untuk pendaftar dari UK gambarnya segitiga, US yang bundar, dan global tentunya kotak. Kalau kamu masih tinggal di Indonesia, bukan di 2 negara tadi, silahkan pilih yang global aja. Formnya itu dalam bahasa Inggris, karena yang dicari sebagai pendaftar hanya mereka yang bisa ngomong Inggris. Acaranya kan buat penonton internasional ya. Nah, ketiga pilihan baik UK, US maupun global sebenarnya punya isi form yang sama. Semua wajibin peserta baca term of use sama privacy statement-nya sebelum ngasih centang sebagai penanda setuju buat semua ketentuan. Lalu di luar ini, biodata lengkap harus diisi tanpa kelewatan satupun. Dan kayak aturan yang kita sebut sebelumnya, peserta harus ngirim video yang format rekamannya dalam mode landscape. Boleh dikirim sebagai link atau videonya langsung. Habis itu tinggal ngirim foto deh. Yang format wajibnya ada 2, penampakan area kepala dan full sebadan, sedangkan yang 2-nya lagi cuman foto optional. Nah, begitu semuanya udah keisi, tinggal ngasih izin ke Netflix deh di akhir form supaya mereka bisa gunain data kamu buat ngehubungin sewaktu-waktu. Entah itu buat ikut di musim ini atau di musim mendatang. Habis itu kelar deh. Kamu tinggal ngikutin maunya Captcha, selalu curigain dan ngira semua orang robot. Terus klik register dan kamu udah terdaftar sebagai calon peserta dalam acara reality show-nya Squid Game.